Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين:
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Hidayatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, di tempat yang suci ini, di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berusaha, bersama-sama berjanji, bersama-sama berkomitmen pada diri kita masing-masing untuk senantiasa selalu memperbaiki, memperkuat serta memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan berusaha meninggalkan, berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Hidayatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 24 yang barusan kami bacakan di muqaddimah tadi, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jikalau apabila bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang engkau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang engkau senangi, ahabba ilaikum. Ahabba ilaikum itu lebih kamu cintai minallah, daripada Allah wa rasulihi dan utusannya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Apa ancaman Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah bentuk peringatan, atau lebih tepatnya adalah ancaman jamaah. Kepada siapa? Terhadap mereka atau siapapun yang menempatkan cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya di atas cintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan menghancurkan, maka Allah akan pasti membinasakan mereka semua yang meletakkan cintanya kepada selain Allah diletakkan pada tangga pertama. Sebagai gambaran contoh di masa lalu, pada masa lampau jamaah, bagaimana Allah membinasakan Fir'aun laknatullah alaih. Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah tenggelamkan ia di lautan merah. Karena apa? Dikarenakan dia telah kufur kepada Allah, menentang nabinya Nabi Musa alaihissalam, serta dengan kejamnya Fir'aun berjanji dan mengancam akan membunuh siapapun orang yang coba-coba merongrong kekuasaannya. Fir'aun laknatullah hidup pada masa Nabi Musa, sampai Nabi Musa kecil, sampai dihanyutkan oleh bundanya. Dikhawatirkan, takut atas ancaman Fir'aun akan dibunuh setiap orang yang lahir pada saat itu, karena Fir'aun bermimpi kerajaannya direbut oleh seorang laki-laki. Akhirnya oleh Allah, pada akhirnya ending ceritanya Fir'aun mati tenggelam di lautan merah.
Yang kedua jamaah, Qarun adalah Qarun, bagaimana Allah menghancurkan Qarun dan harta bendanya. Sampai saat ini jamaah, kalaupun ada orang, siapapun, dimanapun, negara manapun, ketemu harta di dalam tanah, gali-gali tanah kok ada harta, pasti dinamakan harta Qarun. Karena pada waktu Nabi Musa pula ada yang namanya Qarun. Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Katanya Allah, maka kami tenggelamkan, kami benamkan dia Qarun beserta rumah-rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang bisa menolongnya selain Allah, min dunillah, selain Allah, wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qarun jamaah, sampai-sampai diriwayatkan dalam bukan diriwayatkan, tertulis, termaktum dalam Al-Quran, saking kayanya Qarun sampai miftahnya, kunci-kunci gudangnya dibawa oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya saja gudang-gudang tempat penyimpanan harta Qarun. Akan tapi pada endingnya pula Qarun ditenggelamkan dengan harta bendanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam tidak melarang umatnya kita memiliki harta yang banyak. Islam tidak melarang kita punya rumah-rumah yang besar dan mewah. Islam tidak melarang kita memiliki kendaraan yang mahal, kendaraan yang super canggih dan mewah. Tidak ada larangan. Bahkan apapun jenisnya yang berkaitan kemewahan dunia, monggo, silakan, asal motivasinya benar jamaah. Nopo? Yaitu lurus karena Allah, libtigha'i mardhatillah, yaitu semata-mata mencari ridhonya Allah, bukan karena kesombongan, bukan karena kemewahan dan pesta pora, akan tetapi untuk membantu kita di dalam agama ini. Masih butuh orang-orang yang hebat, butuh yang namanya pejabat, butuh yang namanya teknokrat, butuh dengan pengusaha-pengusaha handal dan sukses. Karena di tangan mereka, di kekuatan mereka, di penglihatan mereka, di harta benda mereka, masih banyak yang menunggu kedermawanan mereka, yaitu masjid, musalla, pondok pesantren, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga pengembangan agama dan dakwah. Ini kalau bukan mereka yang membantu, siapa jemaah? Bayangkan kalau umat Islam semuanya miskin, Islam semuanya peduli hanya untuk akhirat saja, tidak ada berpikiran untuk maju dalam keduniaan yang orientasinya adalah libtigha'i mardhatillah. Bagaimana yang namanya Masjid Hidayatullah ini akan berdiri tegak dan mentereng kalau orang-orangnya tidak ada yang berinfak dan bersedekah, tidak ada yang membantu? Masih banyak yang namanya panti-panti asuhan, masih banyak panti-panti jompo, janda-janda yang membutuhkan pertolongan kita sebagai orang yang mampu untuk menolong mereka. Jadi bukan halangan yang namanya kita punya harta, bukan halangan kita mempunyai harta benda, rumah dan kendaraan yang mewah. Yang penting jangan sombong. Apa kata Nabi Sulaiman? Kita tahu Nabi Sulaiman jamaah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah anugerah yang luar biasa. Apa itu? Kekayaan yang super di atas super, king of the king. Apa itu? Yaitu tidak ada kekayaan sampai saat ini, bahkan sampai akhir kiamat nanti, yang menandingi ataupun menyamai kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa yang keluar dari mulut beliau yang mulia? Dari mulut beliau yang mulia apa yang diucapkan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, kata beliau. Hadza min fadli rabbi, ini semua apa itu semua? Pasirnya saja dari emas permata, pasirnya saja dari
intan berlian, sampai Ratu Bilqis terpesona, sampai memang mengangkat betisnya, kain gaunnya dikirain air yang ada, padahal saking kemilaunya lantai Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah fadl, anugerah, pemberian, nikmat dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku, untuk mencoba aku. Aashkuru am akfur, apakah aku termasuk orang yang bersyukur, am akfur, atau termasuk orang yang kufur. Ingat kepada Allah, apapun kemilikan kita itu semata-mata sebetulnya milik Allah, titipan dari Allah untuk kita. Yang kedua jamaah, yaitu Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Sulaiman adalah teladan terbaik manusia untuk mencintai Allah di atas segalanya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim rela meninggalkan ayah tercintanya yang bernama Azar karena beda keyakinan, karena hanya semata-mata untuk mencintai Allah, memilih Allah daripada orang tua. Yang kedua, Nabi Ibrahim rela meninggalkan anak dan istrinya, yaitu Nabi Ismail kecil. Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil dengan Siti Hajar ditinggal berdua di Mekah, sementara beliau Nabi Ibrahim kembali ke Palestina atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah, Mekah pada masa lampau belum ada listrik, belum ada air, tandus kering kerontang, ditinggal atas perintah Allah. Nabi Ismail yang masih kecil, Siti Hajar yang masih baru melahirkan. Nabi Ibrahim teganya meninggalkan mereka berdua dalam kesepian, tidak ada makanan, tidak ada minuman, karena semata-mata libtigha'i mardatillah. Yang ketiga, bahkan beliau tetap taat dan patuh jamaah. Dikala beliau Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, putra yang sangat beliau nantikan, putra yang sangat beliau sayangi, demi melaksanakan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ufi binadrika, laksanakan nadarmu Ibrahim, sembelih putramu. Sebetulnya jamaah, kalau kita relay ke belakang, kita lihat rekordernya. Di antara kata beliau yang paling masyhur adalah, ini sebelum Nabi Ibrahim punya putra. Saya ungkap di sini, kullu ma ataqarrabu bihi laisa bisyai'in 'indi. Ini ucapan Nabi Ibrahim yang keluar dari mulutnya beliau, tapi tanpa sadar beliau mengatakan itu jauh sebelum beliau mempunyai putra. Kullu ma ataqarrabu bihi laisa bisyai'in. Semua yang aku korbankan ini tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai sedikit pun bagiku. Wallahi, bersumpah Nabi Ibrahim, wallahi, demi Allah, lau kana li ibnun la'adbahannahu fi sabilillah wa ataqarrabu bih. Andaikan aku dianugerahkan, diberi amanah, diberi putra, la'adbahannahu, sungguh akan aku sembelih dia fi sabilillah, di jalan Allah, wa ataqarrabu bihi ilallah, demi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dijawab oleh Allah ketika Nabi Ibrahim punya putra, langsung diperintah untuk disembelih, dan langsung disembelih, cuman tidak berhasil karena pisaunya tumpul. Sehingga sampai sekarang adegan-adegan itu kita laksanakan pada 10 Zulhijjah, bulan yang akan datang. Semua ujian-ujian tersebut jamaah berhasil dilalui beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau telah menempatkan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, hingga akhirnya Allah mengabadikan pujian-pujian untuk beliau. Hatta kita, sehingga kita, saya jenengan semua jamaah di sini selalu menyebut nama Nabi Ibrahim, khususnya ketika kita sholat, tepatnya pada waktu, pada saat tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Padahal kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sudah ratusan tahun yang silam, tetapi namanya masih
terngiang-ngiang, disebut di telinga kita, disebut dengan mulut kita, karena kecintaan beliau Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada yang lainnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Selamat sejahtera untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Hidayatullah yang terakhir, marilah kita bermuhasabah. Marilah kita introspeksi diri kepada kita masing-masing, bahwa diri kita ini, nyawa kita, hidup dan mati kita, bahkan semua apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik siapa? Milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Sering kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah lillah, untuk Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah, raji'un, kembali. Kalau ini kita maknai dengan sadar dan dengan penuh penghayatan dan perenungan, insya Allah jenengan menjadi orang-orang yang super ikhlas, tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada yang namanya ngersuloh, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya sakit hati jamaah, karena kita ini untuk Allah, hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita, nusuki, ibadah kita, wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, mati kita sayang jenengan, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah. Oleh karena itu terakhir jamaah, monggo kita cintai Allah. Kita hidup ini jadikan pundi-pundi amal ibadah. Kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali jadikan ibadah, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan semua, tidak hanya sholat ibadah, apapun yang kita lakukan, walaupun itu seakan-akan remeh dan sepele urusan dunia, tapi kalau diniati ibadah pasti akan nilai ibadah jamaah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah terakhir, tentunya kita mungkin bertanya bagaimana caranya untuk mencintai Allah dan bagaimana supaya Allah cinta pada kita. Gampang jamaah.
Katanya Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hei Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian, berarti jenengan saya cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Bagaimana endingnya? Yuhibbukumullah. Kalau kita ingin dicintai Allah, dan kita sudah pasti cinta kepada Allah, caranya gimana? Cintai, ikuti sunnah Nabi, maka Allah dengan sendirinya akan cinta kepada kita. Sederhana, lakukan dan usahakan, insya Allah kita akan meraih untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya muyassir yasir, wahai zat yang mempermudah urusan, mudahkanlah ya Allah. Wa ya mudabbir dabbir, wahai zat yang mengatur segala urusan, atur ya Allah kami, atur hidup kami ya Allah. Fa inna taysira kulla asir alaika yasir. Sesungguhnya untuk mempermudah suatu yang sulit bagi kami, yang sulit bagi kami, bagi Engkau sangat mudah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a, innaka antas sami'un alim, wa tub alaina ya tawwab, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar.